Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam pelajaran akidah untuk kelas 7B. Dan ini adalah pertemuan yang kelima. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para santri sekalian, ahibati at-tullab hafizakumullah, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Masih kita membicarakan bab yang pertama, yaitu tauhid, hakikat dan kedudukannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat Al-Isra ayat 23-24. Saya bacakan ayatnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua atau kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Sekarang kita pelajari ayat ini. Kita tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sekarang hari Ats-Tsulatsa tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah bertepatan dengan 18 Agustus 2020. Perhatikan para santri sekalian, hafizakumullahu taala. Penulis mengatakan tadi, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Lihat bukunya masing-masing. Lihat bukunya masing-masing. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Yang kita pelajari sekarang adalah Quran surat Al-Isra ayat 23-24.
Nah, yang kita pelajari poin pertama adalah makna ayat. Makna ayat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa apanya? Suaranya menggema. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa diperintahkan untuk bertauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa diperintahkan untuk bertauhid dan berbakti kepada orang tua. Sudah? Dan berbakti kepada orang tua. Cabut dulu, masukin lagi. Baik. Ini makna ayat. Jadi ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa diperintahkan untuk bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbakti kepada orang tua dengan sebenar-benarnya. Gak ada yang bagus ya? Spidolnya dengan sebenar-benar bakti. Kemudian yang kedua itu adalah makna ayat, hubungan ayat, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23-24 dengan bab pertama. Apa hubungannya? Hubungannya adalah Allah bahwa mentauhidkan Allah adalah hak dan hak Allah, hak yang paling wajib untuk ditunaikan. Maka tauhid hukumnya wajib. Maka tauhid hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi hubungan ayat dengan bab pertama yaitu bahwa mentauhidkan Allah adalah hak yang paling wajib untuk ditunaikan. Karena di sini Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu
telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Ini perintah yang pertama yaitu tauhid. Perintah yang kedua baru berbakti kepada orang tua. Nah, ini menunjukkan bahwa tauhid adalah hak yang paling wajib untuk ditunaikan. Maka hukum tauhid adalah wajib. Maka tauhid hukumnya wajib. Ya, seperti itu. Kemudian pelajaran yang ketiga, faidah ayat. Masih gembang? Faidah ayat. Yang pertama yaitu tauhid adalah perintah paling pertama sebelum perintah lainnya. Dan ini menunjukkan agungnya tauhid. Jadi sebelum perintah berbakti kepada kedua orang tua, maka diperintahkan untuk bertauhid. Dan ini menunjukkan agungnya perihal tauhid. Karena perintah tauhid yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata diawalkan dibandingkan yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam ayat ini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Di dalam ayat ini terdapat rukun tauhid. Ini sudah kita pelajari apa itu rukun tauhid. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan rukun tauhid? Angkat tangannya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan rukun tauhid? Angkat tangannya. Kita sudah pelajari rukun tauhid. Mana ini video dari Habibi Zaki, Muhammad Akila Arkana, Muhammad Rafi, Muhammad Akila. Dibuka semuanya, videonya dibuka semuanya, biar saya lihat. Videonya dibuka semuanya. Siapa yang tahu rukun tauhid? Di dalam surat Al-Isra ayat 23-24, faedahnya adalah di dalam ini terdapat rukun tauhid. Siapa yang bisa menyebutkan rukun tauhid? Angkat tangannya. Abid Ulia, ini terbalik. Ya sudah. Silahkan buka. Ya, Muhammad Syamsi Al-Fajr. Silahkan. Buka mikrofonnya. An-nafyu dan al-itsbat. Apa itu an-nafyu? Peniadaan. Al-itsbat apa? Al-itsbat apa? Penetapan. Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 23-24 terdapat rukun tauhid. Lihat ayatnya baik-baik. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, alla ta'budu illa iya.
Ini ada rukun tauhid. Yang pertama ini, yang kedua ini. Ya. Ada yang pertama, alla ta'budu. Janganlah kalian beribadah. Maksudnya, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Ini yang disebut dengan an-nafyu, yang artinya adalah peniadaan, meniadakan sembahan selain Allah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian di sini al-itsbat, penetapan, artinya hanya kepada Allah kita beribadah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan rukun tauhid. Ya, rukun tauhid. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ada rukun tauhid. Rukun yang pertama ini al-itsbat, rukun yang kedua an-nafyu. Selalu ada di dalam tauhid, selalu ada ini. Tidak akan sempurna tauhid seseorang kecuali dengan mengumpulkan dua rukun ini. Meniadakan sesembahan selain Allah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah, meniadakan yang disembah, baik itu jin, manusia, malaikat, benda mati, meniadakan sembahan selain Allah, meniadakan sembahan selain Allah, dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang kedua dari ayat ini. Faedah yang ketiga yaitu agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena hak orang tua ditunaikan setelah tauhid. Karena hak orang tua ditunaikan setelah tauhid. Jadi para santri sekalian wajib berbakti kepada kedua orang tua. Karena bakti kepada orang tua itu agung, ibadah yang agung. Kenapa agung? Karena berbakti kepada orang tua disebutkan setelah tauhid. Menunaikan hak orang tua adalah ditunaikan setelah menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum menunaikan hak siapapun dari manusia, maka tunaikanlah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pembelajaran ayat Quran surah Al-Isra ayat 23 24. Ya. Silahkan yang mau mencatat dicatat dulu. Yang mau mencatat dicatat dulu. Saya beri waktu 2 menit. Ini harus dipahami betul-betul rukun tauhid. Karena nanti saya akan bertanya, tunjukkan pada ayat ini rukun tauhid. Ya, saya akan bertanya seperti itu nanti. Tunjukkan pada ayat ini rukun tauhid. Kemudian jelaskan. Nah, itu nanti pertanyaannya seperti itu. Maka harus dipahami betul-betul. Alla ta'budu illa iyyah.
alla ta'budu, janganlah kamu beribadah. Maksudnya meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Ya, meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipahami betul-betul. Nah, sudah? Siapa yang sudah, angkat tangannya. Siapa yang sudah mencatat, angkat tangannya. Yang sudah mencatat apa yang saya tulis, angkat tangannya. Coba slide yang kedua. Baik. Para santri sekalian, harus diperhatikan baik-baik bahwa khususnya pelajaran saya, maka dia banyak yang dicatat. Ya. Khusus pelajaran saya banyak yang dicatat. Maka para santri harus belajar mencatat cepat, menulis cepat seperti wartawan gitu. Ya, harus belajar menulis cepat. Nah, sekarang kita mempelajari ayat yang selanjutnya, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36. Sama makna ayat, kita hapus dulu ini. Lihat bukunya masing-masing. Halaman kedua. Lihat bukunya halaman kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dalam tanda kurung, berbuat syirik. Janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Taib. Makna ayat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya. Dengan sesuatu apapun, baik itu malaikat, manusia, jin, atau apapun. Dan itulah tauhid. Dan itulah tauhid. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Berarti di sini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Baik itu sesuatu itu adalah malaikat atau manusia atau jin atau apapun, benda mati seperti batu, besi atau apapun. Dan itulah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid. Nah,
Jadi sekali lagi, Quran surah An-Nisa ayat 36, makna ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun, baik itu malaikat atau manusia atau jin atau apapun. Maksudnya kita tidak boleh beribadah kepada malaikat, tidak boleh beribadah kepada manusia, tidak boleh beribadah kepada jin, ya, atau apapun. Tidak boleh kita beribadah kepada kuburan, beribadah kepada benda mati, tidak boleh. Dan itulah tauhid, yaitu mengumpulkan antara ibadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid. Taib. Apa hubungan ayat Quran surah An-Nisa ayat 36 dengan bab yang pertama? Bab yang pertama kan menceritakan tentang apa? Wajibnya bertauhid. Ya. Dan menceritakan tentang hakikat tauhid. Nah, ayat ini ada itu. Hubungan ayat ini dengan bab adalah ayat ini menjelaskan bahwa tauhid adalah perintah. Tauhid adalah perintah Allah dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka tauhid hukumnya wajib. Maka tauhid hukumnya wajib. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa tauhid adalah perintah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah kepada Allah. Itu kan perintah. Ibadahlah. Itu kan kata perintah. Beribadahlah. Ya, perintah. Tauhid perintah. Dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kalau para santri diperintahkan oleh mama, oleh abah untuk membelikan sesuatu, maka asal hukumnya wajib untuk dikerjakan. Tidak boleh seseorang menurunkan dari wajib tersebut. Asal hukumnya adalah wajib. Ya. Nah, maka tauhid hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada perintah dari Allah, beribadahlah kepada Allah dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, taib. Sekarang kita ambil faedah. Ya, kita ambil faedah dari Quran surah An-Nisa ayat 36. Faedah yang pertama yaitu diharamkan perbuatan syirik. Karena dilarang oleh Allah. Dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Dan
asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Kepada keharaman. Nah, jadi diharamkan melakukan kesyirikan karena Allah berfirman, "Wala tusyriku bihi syai'an." Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu kan janganlah. Itu kan larangan. Ya. Dan asal hukum larangan adalah keharaman. Seperti orang tua para santri melarang, jangan kalian pergi keluar rumah. Maka pada saat itu larangan dari orang tua untuk pergi keluar rumah. Dan larangan asal hukumnya menunjukkan kepada keharaman. Artinya haram keluar rumah. Nah, sama ketika Allah berfirman pada ayat ini, wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Nah, kata janganlah menunjukkan kepada keharaman. Kenapa? Karena dia dilarang dan larangan menunjukkan kepada keharaman. Kemudian perhatikan pelajaran yang kedua, yaitu hakikat tauhid yang sempurna adalah hakikat tauhid yang sempurna adalah mengerjakan dua perkara. Yang pertama, beribadah kepada Allah, dan yang kedua, tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah. Nah, hakikat tauhid yang sempurna adalah beribadah hanya kepada Allah. Jadi kita sholat hanya untuk Allah, puasa hanya karena memenuhi perintah Allah, kemudian berdoa hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah. Ya, ini hakikat tauhid yang pertama. Yang kedua, tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah, yaitu meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Kita sholat tidak ingin dipuji oleh manusia, tidak ingin disanjung oleh manusia, tidak ingin dapatkan ganjaran hadiah dari manusia. Itu namanya tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah. Kita puasa hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah. Kita berdoa tidak berdoa kepada jin, tidak berdoa kepada malaikat, tidak berdoa kepada manusia, tidak berdoa kepada kuburan, tidak berdoa kepada benda mati. Nah, itu namanya tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah. Maka hakikat tauhid yang sempurna adalah beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian ahibati hafizakumullah, pelajaran selanjutnya, syirik haram. Sedikit syirik haram, sedikit atau banyak, sedikit atau banyak.
Ya, orang melakukan kesyirikan haram. Mau syiriknya sedikit, mau syiriknya banyak, tetap haram. Kemudian yang keempat yaitu tidak diperbolehkan mensyirikkan Allah dengan siapapun, seperti malaikat, manusia, jin, atau apapun, seperti kuburan, besi, batu, pohon, dan lain-lain. Tidak diperbolehkan mensyirikkan Allah dengan siapapun. Contohnya misalkan kita berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada malaikat Jibril. Nah, ini nggak boleh. Kita berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tidak boleh. Seperti misalkan, ya Allah berikanlah saya syafaat. Kemudian kita juga berdoa, wahai Rasulullah berikanlah saya syafaat. Nah, ini nggak boleh. Tidak boleh mensyirikkan Allah dengan siapapun, baik malaikat atau manusia atau jin. Kita berdoa misalkan kepada Allah, ya Allah berilah aku kekuatan. Kemudian di samping itu kita juga berdoa, wahai jin ifrit berilah aku kekuatan. Nah, ini tidak boleh. Kepada siapapun, baik itu malaikat atau manusia atau jin. Ya, tidak boleh. Atau apapun seperti kuburan, besi, batu atau pohon. Tidak boleh kita berdoa kepada pohon. Tidak boleh kita meminta sesuatu kepada batu sebagaimana kita meminta kepada Allah. Intinya tidak diperbolehkan mensyirikkan Allah dengan siapapun atau apapun. Siapapun di sini malaikat atau manusia atau jin. Apapun di sini bisa kuburan, bisa besi, bisa batu, bisa pohon, bisa apa saja. Ini tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah penjelasan dari Quran surat An-Nisa ayat 36. Penjelasan dari Quran surat An-Nisa ayat 36. Silahkan untuk mencatat, saya beri waktu 2 menit. Kepada Muhammad Al-Farizki, Ustadz kurang jelas gambarnya, maka nanti yang kurang jelas, yang paling utama sebenarnya adalah mendengar suara saya. Jadi ketika para santri sekalian ingin mencatat, maka dengarkan suara saya. Makanya saya katakan tadi, agar benar-benar belajar menulis cepat. Ya, belajar menulis cepat. Dan kalau tetap tidak jelas, maka bisa melihat rekamannya di channel YouTube Intan Ilmu. Nah, yaitu Raffi Akbar Maulana mengatakan, punya saya buram Ustadz tapi dengar suara Ustadz. Nah, itu yang saya maksud, ya.
Jadi perhatikan baik-baik. Kadang-kadang gambarnya buram karena keterbatasan jaringan internet, tapi suara insya Allah tetap lancar. Nah, makanya perhatikan jangan sampai seseorang tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Nah, ada yang sudah angkat tangan, yang sudah angkat tangan, yang sudah angkat tangan. Ardan Mahendra sudah. Taib. Akbar Dwi Cahyo sudah. Taib. Slide selanjutnya, Mas. Nah, sekarang kita masuk kepada surat Al-An'am ayat 151 153. Ya. Quran surat Al-An'am ayat 151 53. Dan saya nasihatkan kepada para santri sekalian agar memperhatikan tulisan. Ya, karena nanti semua yang diujikan, diulangkan itu berasal dari tulisan yang ada di papan tulis. Ya, kebanyakan nanti yang diulangkan adalah yang berasal di papan tulis. Jadi penjelasannya diperhatikan baik-baik. Saya bacakan. Qala Allah Ta'ala, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, lihat halaman 3, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang, ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang tersembunyi, mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang besar, yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu
mencerai-beraikanmu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 151 153. Kita pelajari ayat ini. Al-An'am 151 153. Perhatikan ayat ini baik-baik. Perhatikan penjelasannya. Makna ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kaum Yahudi dan Nasrani mengerjakan 10 perintah. Mengerjakan 10 perintah. Yang pertama dari 10 itu, yang pertama tidak mensyirikkan Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga tidak mengerjakan zina. Tidak mengerjakan zina, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak memakan harta anak yatim. Tidak memakan harta anak yatim. Yang keempat, ada yang terlewat. Tidak membunuh. Tidak membunuh.
Yang kelima, tidak memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Yang kelima, yang keenam, perintah jujur dalam takaran atau timbangan saat berjual beli. Yang ketujuh, berbuat adil saat menghukumi. Berbuat adil saat menghukumi. Yang kedelapan, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, larangan mengikuti jalan selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, yang terakhir, yaitu yang ke-10, yang pertama yaitu tidak mensyirikkan Allah. Yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga tidak di sini terlewat. Di sini terlewat. Yang ketiga
tidak membunuh anak karena takut miskin. Tidak membunuh anak karena takut miskin. Kemudian yang keempat baru di sini. Yang keempat, tidak mendekati zina, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Tidak mendekati perbuatan zina, mendekati zina, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Baru setelah itu tidak boleh membunuh. Ini yang keenam, tidak boleh memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, jujur di dalam takaran dan timbangan. Yang kedelapan, berbuat adil saat menjadi hakim. Yang kesembilan, mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang kesepuluh, larangan mengikuti jalan selain jalan Rasulullah SAW. Nah, mohon maaf lewat 4 menit dari jadwal. Itulah 10 larangan atau 10 perintah. Nah, di dalam Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, makna ayatnya adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak kaum Yahudi dan Nasrani mengerjakan 10 perintah. Perintahnya tadi, 1, tidak mensyirikkan Allah. 2, berbakti pada orang tua. 3, tidak membunuh anak karena takut miskin. 4, tidak mendekati zina, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang kelima, tidak membunuh. Yang keenam, tidak memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Yang ketujuh, perintah jujur dalam takaran dan timbangan. Yang kedelapan, berbuat adil saat menghukumi. Yang kesembilan, mengikuti jalan Rasulullah SAW. Yang kesepuluh, larangan mengikuti jalan selain Rasulullah SAW. Biarkan aja di situ. Nah, ini para santri sekalian, kita cukupkan kajian kali ini atau pelajaran akidah kali ini dari kitab Tauhid. Dan bagi para santri yang ingin mengulang pelajarannya bisa menonton di channel YouTube Pesantren Intan Ilmu ataupun channel Ahmad Zainuddin Al-Banjari di YouTube-nya. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.